Halo guys, kembali lagi bersama kita Ferry Channel. Kali ini saya akan membahas tentang powerbank bermerek Robot. Powerbank ini berukuran 30.000 mAh ya, dengan tipe RT32. Nah, di sini ada keterangannya PD Power Delivery 22,5 watt, two-way fast charging, dan 99. Nah, ini indikatornya ya, digital display. Bentuknya seperti ini. Di sebelah kanan ini ada power bank plus, gini aja. Dan di baliknya ada keterangan durability baterai long life. Nah, di sini ada keterangan untuk average battery life untuk yang merek lain ya. Ini 150 siklus, ini kapasitas baterainya. Power banknya itu dalam 6 bulan itu 60% ya. Tapi untuk powerbank robot ini dengan 300 siklus, baterainya itu masih 80% kapasitasnya after 2 years, setelah 2 tahun. Ini robot baterai life ya. Dan tanda bintangnya 300 siklus, 300 kali pengecasan dari 0 sampai 100 ya. Atau di sini keterangannya kira-kira sama dengan 2 tahun penggunaan. Nah, ini spesifikasinya, produk fiturnya, modelnya, kapasitas, powernya 111 watt hours. Nah, ini akan jadi masalah nanti bila Anda naik pesawat ya. Ini micro inputnya bisa dilihat saja untuk input dan outputnya banyak ya. Ini ada keterangannya, dan ini udah CE ya, sertifikasi sudah disesuaikan dengan standar yang ada di Eropa. Dan ini juga RoHS juga ya. RoHS itu Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC. RoHS ini adalah untuk membatasi penggunaan bahan berbahaya ya, khusus yang ditemukan dalam produk listrik dan elektronik termasuk powerbank ini. Contohnya seperti merkuri, timbal, dan lain-lain. Berarti ini udah bebas ya. Dan ini ada, ini tinggal di scan untuk keasliannya ya. Cek aslian, scan barcode. Nanti saya coba untuk scan asli atau tidak, karena produk robot ini sudah cukup banyak untuk palsunya ya. Dan ini sudah Qualcomm Quick Charge 3.0. Ada 2 tipe A, micro, dan tipe C. Bentuknya seperti ini. Sekarang kita buka saja, dan ini sudah saya buka ya, sudah saya pernah pakai untuk mereview ya. Mereview apakah kapasitas baterai ini benar-benar real 30.000 mAh. Ini saya beli dengan harga sekitar 300 ribuan ya. Nah, di dalamnya ada powerbanknya. Powerbanknya seperti ini, simple ya, seperti Acome itu ya. Dan ini gede banget ya. Seperti ini bentuknya, dan masih sama, layarnya hanya segini ya, kecil layarnya. Nah, untuk spesifikasi masih sama dengan yang ada di kardus, bisa dilihat saja. Dan di sini ada perbedaan dengan Acome yang saya punya di 20.000 mAh ya. Ini tidak ada gambar kapal ya, flag friendly itu. Jadi untuk yang powerbank ini tidak bisa untuk pesawat, karena ini 30.000 mAh. Untuk pesawat itu di 20.000 mAh maksimalnya ya, dan powernya itu maksimal di 100 watt hours. Sedangkan ini powernya ada di 111 Wh. Dan kalaupun mau, sebenarnya untuk di maskapai itu batasnya itu di bawah 160 Wh. Jadi masih diperbolehkan atas perizinan dari maskapai. Sebenarnya masih bisa sini ya, di bawah 160 watt hours.
Tapi ya ribet ya, harus diizinkan bagi Anda yang butuh traveling pakai pesawat, lebih baik pakai yang belian 20.000. Tapi kalau misalnya tidak, seperti kereta atau bis, kendaraan pribadi, ini cocok sih. Ada apa saja di dalamnya? Ini ada introduction ya, buku panduan biasanya. Nah, kalau dibaliknya biasanya bahasa Indonesia dan ini bahasa Inggris. Panduannya seperti ini. Dan berikutnya kartu garansi, dan untuk kartu garansi ini garansinya 1 tahun ya. Tadi di sini sepertinya ada untuk garansinya. Oh ya, ini garansinya 12 bulan. Oke, dapat apa saja? Ini dapat kabel ya. Untuk kabelnya warna putih dan kabelnya sudah tipe C. Saya beli yang Acome 20.000 mAh itu dapatnya micro SD ya, ini, dan ini sudah tipe C. Dan selanjutnya saya akan mereview powerbank ini. Powerbank ini sebenarnya sudah support fast charging ya, di HP Asus saya Zenfone 5 sudah support. Dan untuk LG Velvet juga sudah support, saya tes sudah fast charging. Dan untuk Realme X untuk kabel ini dia belum support VOOC ya, tapi untuk kabel asli VOOC untuk Realme nya itu dia sudah support. Saya akan mereview apakah ini benar-benar real kapasitas atau enggak, dan ini menarik sih untuk reviewnya. Simak saja. Oke. Oh iya, untuk sedikit tambahan untuk spesifikasi ini, untuk beratnya belum saya timbang ya. Beratnya saya timbang dulu karena ini powerbanknya cukup berat juga ya. Sekarang kita nyalakan saja. Untuk berat powerbank ini ada di 611 gram. Nah, untuk yang saya beli Acome kemarin itu 20.000 mAh ada di 419 gram ya. Ini tuh termasuk satu grup dengan Acome dari Work Group itu ya. Di sini, nah di sini ada importirnya, Work Global Technology. Ini dari grup Work ya. Grup Work itu ada apa saja sih? Untuk grup Work itu ada powerbank seperti Vivan, Robot, Acome, Gamen, Samono, Bandbox dan lain-lain. Ada banyak ya. Untuk dimensi powerbank ini yaitu ada di 7 cm kali 4 cm di sini, dan di sini ada di 14,5 cm. Dan untuk kelebarannya sangat lebar ya, dan berat juga, lumayan untuk fitness. Nah, sekarang kita uji real kapasitas powerbank ya. Untuk yang pertama saya uji di Asus Pebphone S. Ini mempunyai baterai 2300 mAh. Di indikator powerbank itu 51%-an ya, dicas dalam keadaan HP-nya mati. HP dicas dari 0 sampai 100% menghabiskan waktu 2 jam 17 menit, dan sisa powerbank di 38%. Terpakai 12% ya. Atau kalau dikonversi ke mAh, 12% dari 30.000 itu yaitu 3.600, sedangkan baterainya saja 2.300. Saya tidak tahu kenapa PB-nya tidak real atau HP-nya yang bermasalah, karena tidak sesuai ya dengan kapasitasnya. Seharusnya untuk isi Pebphone S sampai penuh berkurang ya 7% sampai 8%-an. Nah, untuk pengecasan selanjutnya saya uji di Asus Zenfone 5. Ini mempunyai kapasitas baterai 3300 mAh.
Kita coba cas dalam keadaan HP hidup dulu ya. Sisa baterai HP di 2%, sisa baterai powerbank di 38%, sisa dari tadi pengujian Padfone S. Waktu pengisian itu 1 jam, HP terisi 80%, baterai powerbank sudah habis. Kok bisa? Seharusnya kapasitas powerbank 38% itu masih tersisa 11.400 mAh. Harusnya cukup untuk HP Asus dengan kapasitas 3300, tapi kenyataannya tidak cukup. Dan anehnya indikator baterai dari 5% ke 1% itu kedap-kedip dan cepat sekali turunnya dalam waktu hanya 1 menit saja. Jadi dikhawatirkan powerbank ini kuat di persentase atas 100% ke bawah, tapi lemah di persentase bawah, seperti 50% ke bawahnya. Sekarang saya coba cas HP Asus Zenfone 5 jika dalam keadaan mati. Kapasitas powerbank saya sudah isi selama 100% ya. Kita cas dalam keadaan 0% dari jam 10 menggunakan kabel bawaannya dia ya. HP sudah terisi 100% di jam 11.10. Terisi selama 1 jam 10 menit ya. Sisa baterai powerbank 90%, jadi termakan 10% dari pengecasan tersebut. Dari pengujian ini sesuai habis 10% ya untuk baterai 3300, yang seharusnya sih 11%, ini lebih bagus. Dan ini real kapasitas benar untuk di persentase atasnya. Dan kesimpulan dari saya, baterai yang tersisa 50% habis di pemakaian 2 HP. 1 HP di Padfone S yaitu 2300 mAh, 1 HP lagi di Zenfone di 3300 mAh. Itu pun hanya 80% ya di Zenfone-nya. Total habis itu kalau total 2 handphone itu ada 5800 mAh. Persentase PB-nya itu 50%. 5% dari 30.000 seharusnya masih ada tersisa 15.000 mAh lagi kan. Kenapa hanya mengecas 5800 mAh saja tidak cukup? Dan untuk pengecasan dari sisa baterai powerbank dari 100% masih real, tapi ketika cas sisa powerbank 50% mulai tidak sesuai ya. Andaikan saja bukan persentase ya, tapi indikatornya itu mAh, mungkin lebih enak ya untuk mengukurnya. Jadi apakah powerbank ini real kapasitas 30.000 mAh? Jawabannya saya tidak tahu. Dan untuk pengecasan powerbank dicas dari 0 sampai 100% memakan waktu selama 9 sampai 10 jaman ya. Bisa ditinggal tidur saja. Dan saya juga dengan merek robot ini membeli kipas ya, kipas portable, dan ini bagus juga. Saya pemakaian sudah hampir 4 sampai 5 tahun, masih awet juga ya. Kipasnya itu bisa menjadi powerbank, bisa untuk mengecas juga ya. Demikianlah video dari saya. Bila ada yang tidak suka mohon dimaafkan, bila suka mohon di like. Terima kasih.